Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati kehidupan hingga hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi akhir zaman, Nabi yang telah mewariskan kepada kita dua pedoman hidup, yaitu Al-Quranul Karim dan As-Sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad telah meninggalkan kepada kita salah satu pedoman dari dua pedoman yang ada, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quranul Karim merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan pedoman hidup kita, pedoman hidup umat muslim yang paling utama. Al-Quran juga menjadi sumber hukum dan sumber-sumber ilmu yang lainnya. Al-Quran memiliki beberapa nama lain, di antaranya Al-Huda, Asy-Syifa, serta Al-Furqan. Nama-nama tersebut disadur dari fungsi Al-Quran itu sendiri. Al-Quran sebagai Asy-Syifa berarti Al-Quran dapat mengobati penyakit-penyakit dari manusia. Al-Quran sebagai Al-Huda berarti Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia. Serta Al-Quran sebagai Al-Furqan berarti kitab tersebut menjadi pembeda dari kitab-kitab yang sebelumnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini insyaallah saya akan membahas tentang Al-Quran sebagai Asy-Syifa atau sebagai obat hati. Asy-Syifa bukan berarti Al-Quran tersebut sebagai obat penyakit yang bersifat jasmani. Namun Al-Quran ini menjadi obat untuk penyakit-penyakit spiritual atau rohani. Banyak dari kita yang seringkali mengalami kegalauan, keresahan hati, dan kebimbangan ketika memilih segala sesuatu. Al-Quran biasanya menjadi petunjuk kita dan kita kembali merujuk kepada Al-Quran untuk mengurangi perasaan-perasaan tidak enak tersebut. Ketika kita susah, ketika kita galau, segeralah untuk membaca Al-Quran. Insya Allah, Allah akan memberikan petunjuk melalui firman-firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat tersebut menjelaskan kepada kita bahwa seseorang yang sering membaca Al-Quran insya Allah akan merasakan ketenangan di dalam hidupnya, sebab Allah sudah menggaransi orang tersebut dapat hidup dengan semangat dan optimis. Rasa ini didorong langsung oleh jiwa yang kokoh, karena setiap masalah senantiasa bersandar pada ayat-ayat Al-Quran. Beberapa ulama menafsirkan Al-Quran yang berkaitan dengan Asy-Syifa atau obat hati. Misalnya, Ibnu Qayyim menyatakan bahwa jika manusia ingin berbahagia di dalam hidupnya,
maka ia harus banyak mengingat Allah melalui bacaan Al-Quran. Hal itu disebabkan hati manusia tidak bisa merasakan ketentraman kecuali dengan iman dan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu ulama yang kedua, Ibnu Rajab Al-Hanbali juga pernah mengatakan bahwa zikir merupakan sebuah kelezatan hati bagi orang-orang yang beriman. Zikir yang terbaik adalah membaca Al-Quranul Karim. Maka menurut dua ulama ini, solusi untuk menggapai kebahagiaan hidup dan ketenangan jiwa salah satunya adalah dengan membaca Al-Quran. Dengan cara inilah hati seorang manusia akan menjadi lebih hidup dan diliputi dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Namun ada beberapa orang atau beberapa di antara kita yang mungkin belum bisa mendapatkan ketenangan ketika membaca Al-Quran atau mendengar ayat suci Al-Quran. Menurut Al-Ustadz Quraisy Shihab, ulama tafsir di Indonesia, ada 4 hal yang harus diperbaiki agar kita mendapatkan ketentraman ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran atau membaca Al-Quranul Karim. Yang pertama, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus diperbaiki. Hal ini merupakan hal yang paling utama. Apakah iman kita kepada Allah sudah benar, sudah mantap dan kuat, tidak tergoda oleh hawa nafsu yang lain? Salah satu bahwa tanda iman seorang sudah mantap ketika dia punya masalah, ketika dia punya problem kehidupan, ia senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentu saja jangan sampai ketika hanya ada masalah kita mengadu kepada Allah. Serahkanlah segala kehidupan, segala urusan, ada masalah atau tidak ada masalah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran dengan istiqomah. Banyak hadis Nabi yang menjelaskan bahwa keberkahan akan didapat ketika kita sering membaca Al-Quran, termasuk mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Al-Quran insya Allah bisa menjadi obat hati ketika kita rajin membaca dan mentadaburinya. Bila jarang atau bahkan tidak pernah, maka jangan kita salahkan Al-Quran ketika kita tidak mendapatkan ketenangan hati. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah beriman kepada Allah, kemudian sering membaca Al-Quran, hal yang harus kita pelajari adalah kandungan dan isi dari Al-Quranul Karim. Hal ini juga tentu saja menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana bisa kita menangis ketika membaca Al-Quran? Bagaimana kita bisa menghayati bacaan Al-Quran ketika kita tidak memahami isi dan kandungan dari apa yang kita baca? Ibarat kata buku novel, buku cerita. Seringkali kita sedih, menangis ketika membaca buku tersebut karena kita paham isi dan kandungannya. Begitu juga ketika membaca Al-Quran. Hal yang keempat adalah mengamalkan apa yang telah kita baca dari Al-Quranul Karim. Disinilah kunci utamanya, yaitu mengamalkan apa yang telah kita baca. Bagaimana Al-Quran menyebutkan banyak sekali ilmu, mulai dari adab untuk bertetangga, adab kehidupan yang lain, serta adab-adab menghormati satu sama lain. Itulah ajaran yang harusnya kita lakukan dan kita amalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika 4 hal ini sudah kita jalankan dan kita amalkan, insya Allah Al-Quran akan semakin dekat kepada kita. Insya Allah kita juga akan semakin tentram dan tenang hatinya. Demikianlah ceramah singkat ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.